Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan bahas tentang dua oli ini teman-teman ya. Castrol Power One Ultimate sama Shell AX7 yang 10W30 teman-teman. Jadi gimana ya, di video sebelum-sebelumnya sebenarnya saya juga sudah menjelaskan tentang perbandingan dua oli ini teman-teman ya. Cuman banyak yang nge-DM saya di Instagram suruh dibikinkan fokus video yang isinya hanya komparasi dua oli ini teman-teman. Yaudah saya bikinkan aja ya, gampang aja kok, sebentar aja teman-teman ya, singkat aja ya. Saya jelasin perbedaannya antara oli ini sama oli Shell ini teman-teman ya. Jadi kalau masalah spek ya, mungkin kalian bisa cari di websitenya Castrol atau Shell sendiri teman-teman ya. Cuman akan saya jelaskan lagi bagi yang belum paham. Ini sama-sama API SN ya teman-teman. Kemarin ada yang komen saya kalau membahas oli itu API-nya disebutin. Oke. Kenapa saya nggak sebutin API ya? Karena kebanyakan oli-oli yang ini ya, yang 10W30 sama yang sintetik ke atas, bukan yang mineral teman-teman ya, itu rata-rata sudah API SL ke atas teman-teman ya. SL, SM, SN 3 ini ya teman-teman ya. Jadi perbandingannya nggak jauh-jauh amat gitu teman-teman. Bukan yang dari misalnya API SJ, API SI, API SH itu apa ya, rata-rata oli encer sekarang itu, apalagi yang sudah semi sintetik atau semi sintetik ke atas, itu sudah API SL ke atas sampai API SN yang tertinggi untuk oli motor. Jadi nggak akan saya bahas gitu loh apinya, soalnya nggak berbeda jauh gitu teman-teman. Yang berbeda jauh adalah kalau misalnya ini base oilnya terbuat dari ini misalnya mineral, ini full sintetik, nah itu beda jauh teman-teman. Akan saya jelaskan, akan saya sebutkan spesifikasinya gitu teman-teman. Jadi ini apinya sama-sama SN ya teman-teman ya. Ini kemarin ada yang komen ya, setahu saya yang 10W40 ini kan 10W30 ya teman-teman ya. 10W40 itu apinya masih SM, sedangkan yang 10W30 ini ada yang komen di YouTube saya itu apinya sudah SN teman-teman ya. Kayaknya mungkin sudah api, oh ya ini ada tulisannya teman-teman, ini ya di belakang ini ya, kelihatan nggak sih, terbalik ya karena ini saya pakai kamera depan ya, jadi semuanya kebalik hurufnya. Tapi ini yang jelas API SN, sudah ada tulisannya di belakang kemasan. Ini juga API SN, ini yang 10W30, ini 10W30 juga sama. Dan bedanya adalah ini synthetic base atau kita sebut semi sintetik ya. Mau synthetic force base, blend, sintetik teknologi, itu semuanya sebenarnya semi sintetik. Hanya permainan marketing aja, gimmick teman-teman ya. Nah, namanya diganti-ganti bikin bingung teman-teman. Nah yang ini itu sudah full sintetik ya teman-teman. Ini sudah full sintetik. Jadi perbedaannya adalah ini full sintetik, ini semi sintetik. Apinya sama-sama sudah SN ya teman-teman. Sudah ya, saya cukup jelas. Nah sekarang akan saya jelaskan gimana sih rasanya ketika dipakai di atas motor ya teman-teman. Sekedar informasi, motor saya memakai New Vario Keyless 125 2023 ya teman-teman ya. Jadi kilometernya juga masih cukup rendah. Jadi saya membandingkannya dengan keadaan motor itu masih dalam keadaan yang benar-benar baru teman-teman, yang benar-benar nggak ada perbedaan lah. Jadi apa ya, bisa membandingkan dua oli ini dengan akurat teman-teman. Kecuali saya nggak membandingkan antara suhu mesin ya, suhu mesinnya ini panas atau dingin, enggak. Soalnya keadaan traffic ketika saya coba itu bisa berbeda hari-harinya. Yang kedua suhunya juga kadang hujan, kadang mendung, kadang panas. Jadi saya nggak bisa membandingkan suhu temperatur di mesin apakah panas atau dingin teman-teman. Oke, yang pertama yaitu masalah akselerasi teman-teman. Akselerasi cukup jomplang ya teman-teman ya. Apa ya, akselerasi dulu aja ya. Iya, akselerasi cukup jomplang. Ini jauh lebih enak daripada Shell Advance AX7 ini. Walaupun Shell AX7 ini sudah enak ya akselerasinya, cuman karena saya sudah coba ini, jadi ini kelihatan nggak enak gitu teman-teman. Kecuali kalau kalian nggak coba oli apapun ya, langsung pakai ini ya enak-enak aja, nggak ada masalah. Cuman karena saya
membandingkan ya teman-teman ya antara ini sama ini, jadi kayak berasa gitu perbedaannya akselerasi gitu. Ini ketika dua-duanya oli ya teman-teman ya, ketika ditarik gas dari keadaan berhenti atau ketika kalian deselerasi atau menurunkan kecepatan gitu, ketika digas dikit cek, ini sama-sama nyentak teman-teman, cuman setelah jalan pertambahan kecepatan speedometer atau kecepatan motorku ya teman-teman ya, itu ini agak lambat teman-teman, pertambahan kecepatannya agak lambat jika dibandingkan ini. Kalau ini smooth lah, baik di kilometer rendah, tengah atau tinggi, itu ini kapanpun siap memberikan akselerasi yang saya butuhkan lah. Mungkin beda motor beda hasil ya teman-teman, mungkin aja gitu teman-teman, cuman ini yang saya rasakan ya, jadi yang bisa saya ceritakan ya seperti ini kondisinya gitu. Jadi ini akselerasi enak, ini jauh daripada Shell Advance AX7 teman-teman. Oke, akselerasi sudah jelas. Yang kedua adalah suara ya teman-teman ya. Suara ini menang teman-teman, ini pemenangnya. Ini suara halus banget lah, kalem banget ini. Walaupun ini Castrol juga sudah halus, juga sudah enak teman-teman ya, cukup halus tapi cukup redam, tapi ini benar-benar apa ya, saya acungi jempol lah. Ini masalah suara dan getaran akan saya jelaskan juga, getaran juga ya. Ini suara plus getaran, ini kalem banget, sunyi banget, redam banget, getarannya minim, getaran banget jika dibandingkan dengan Castrol Power One Ultimate ini. Walaupun ini juga sudah lembut gitu teman-teman, tapi ini lebih kalem lagi ternyata. Ini lebih kalem lagi, lebih enak ya teman-teman ya. Jadi dipakai di kilometer rendah, tengah maupun tinggi, ini suaranya oke banget. Tapi getaran ketika kilometer tinggi masih jauh lebih enak ini teman-teman. Dia bisa meredam cukup bukan stabil ya, apa ya, konstan ya, dari kilometer rendah sampai kilometer tinggi itu ini cukup apa ya, merata teman-teman, merata daripada ini teman-teman ya. Ini memang kilometer ketika kita jalan sampai 60 km atau 70 km ini lumayan bisa meredam getaran dan suara mesin, tapi di atas itu dia keteteran teman-teman. Jadi tetap ada plus minusnya teman-teman, tetap ada plus minusnya. Oke, itu aja ya mungkin ya. Saya ngomong panjang lebar gini aja udah 7 menit teman-teman, 7,5 menit. Oh ya, kekurangannya lagi, ini baunya nggak enak. Bau knalpotnya di antara semua oli yang pernah saya coba, ini olinya paling nggak enak bau polisinya. Jadi kalau kalian manasin kendaraan kalian, entah itu mobil atau motor di teras gitu ya, kan bau masuk rumah teman-teman. Itu baunya sangat menyengat, kurang sedap sekali. Sekedar info, dengar-dengar ini base oilnya atau minyak mentahnya ini mengambil dari minyak mentah Indonesia teman-teman, yang dimana saya baru ngeh kenapa kok oli-oli enduro Pertamina itu kok dikasih wewangian gitu teman-teman, wewangi yang harum-haruman gitu. Mungkin ya itu minyak mentah Indonesia mungkin agak kurang enak gitu teman-teman ya. Jadi ya mungkin ya teman-teman ya, kalau yang kalian yang paham atau kerja di Shell atau kerja di Pertamina, silakan komen di kolom komentar ya. Itu hanya kesimpulan saya sih. Udah gitu aja. Sekian, terima kasih. Jadi nanti jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan silakan klik lonceng ya teman-teman ya, agar kalian tahu video terbaru dari channel saya. Jadi nanti setelah ini kan dari Inggris ya teman-teman ya, ini dari Inggris, Castrol Power One kemarin juga dari Inggris, terus ini dari Belanda. Akan saya coba-coba dulu oli-oli yang dari Eropa teman-teman. Jadi rencananya sih mau ke Motul, cuman kok Motul kok sayang, Motul kan mahal teman-teman. Motul yang hijau, bukan yang skuter LE yang biru, bukan, tapi yang Motul Expert LE yang hijau yang harganya 100 ribuan itu. Kok mau nggak mau kalau saya ganti Motul sekarang, mau nggak mau nanti di kilometer 1000 akan saya ganti lagi, dan itu sayang gitu teman-teman. Jadi saya rencananya Motul akan saya taruh di belakang aja ya, biar saya bisa ganti di kilometer 2000 ya. Jadi setelah Shell Advance ini mungkin saya akan coba oli Egypt ya, oli Egypt dari Italia, yang dimana oli Egypt itu sekarang udah ganti ya namanya menjadi oli Eni teman-teman, oli Eni ya, atau bisa juga oli Fuchs ya. Fuchs itu dari Jerman, jadi antara oli Fuchs atau Eni teman-teman. Sebenarnya saya pengen nyoba oli Total,
Cuman oli total yang 10W30 itu adanya cuman mineral teman-teman. Jadi gimana ya, saya cukup masih bingung sih mau coba oli total ya. Total kan dari Perancis ya teman-teman ya, mau nyoba oli total juga atau enggak ya teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya, kalau kalian ingin saya mencoba oli total juga teman-teman. Oli total Matic 10W30. Ingat, saya nggak coba oli buat motor gigi ya teman-teman ya. Jadi jangan ada yang membandingkan. Kemarin ada yang membandingkan tuh oli Castrol sama oli Castrol Cruise atau RX itu kan buat gigi teman-teman, buat motor gigi. Jadi ya sebagian besar oli gigi sama motor gigi sama motor Matic itu minta saingnya juga beda teman-teman. Kalau motor gigi itu rata-rata juga masih minta, kebanyakan motor tuh masih minta yang saya kental, sedangkan yang ini kan motor Matic rata-rata juga, apalagi saya Honda ya, itu mintanya yang encer, yang ekor 30 teman-teman. Itu yang ekor 40 aja Yamaha aja gitu. Jadi ya jangan dibandingkan lah, jangan dibandingkan ya. Walaupun toh Castrol Power Cruise lebih mahal, cuman kan ini kan Matic ya, Cruise kan buat motor gigi gitu teman-teman. Jadi ya itu sudah out ya teman-teman, out of topic gitu teman-teman. Oke, sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.